masuk yang lain teknis. Baik, terkait dengan pembelajaran mungkin ini sudah banyak diketahui oleh kita sebagai tenaga pendidik, yaitu belajar adalah menjadikan seseorang itu mampu memiliki kemampuan. Ya, di sini untuk proses pembelajaran ini kalau diterjemahkan, ini adalah terjemahan dari instruction bahasa Inggris yang ranahnya termasuk dalam ranah psikologi kognitif dan holistik. Jadi dari asalnya saja ini mungkin sudah dari sisi kognitif ya, jadi sisi rasional yang sifatnya menyeluruh, yang menempatkan siswa sebagai objek utama untuk bisa mendapatkan kemampuan untuk memahami sebuah pengetahuan. Pada proses pembelajaran ini, kita sebagai pendidik ini mempunyai kewajiban atau mempunyai tujuan adalah untuk supaya siswa itu dapat memahami secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Ya, di model pembelajaran yang ada sekarang mungkin ini juga sudah sangat familiar sekali. Jadi di sini ada model taksonomi Bloom, walaupun ada model taksonomi yang lainnya, tapi ini mungkin yang paling banyak dikenal. Jadi proses pembelajaran yang ada saat ini pada umumnya dikembangkan menggunakan model taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh taksonomi Bloom dan kawan-kawan di 1956. Penekanan taksonomi Bloom ini terdapat 3 komponen. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk kognitif itu lebih kepada kemampuan nalar, berpikir, dan aktivitas otak. Kemudian untuk afektif itu lebih melibatkan emosi, psikologi siswa. Kemudian untuk psikomotor ini lebih menekankan pada kemampuan penggunaan koordinasi otot atau keterampilan motorik. Nah, pada umumnya pada pendidikan yang ada di Indonesia ini lebih banyak menempatkan aspek kognitif sebagai pembelajaran yang utama, walaupun sebenarnya kalau mengacu pada dikti itu juga ada aspek lain yang seharusnya mungkin bisa dievaluasi dari segi pendidikan, tetapi kebanyakan saat ini yang berkembang itu masih menggunakan aspek kognitif, titik beratnya pada aspek kognitif. Nah, mungkin nanti akan ada slide terkait kenapa lebih rinci terkait dengan kenapa pentingnya faktor afektif. Kalau di sini untuk yang awal ini, jadi afektif ini sangat penting untuk pengambilan keputusan. Jadi segala sesuatunya yang sifatnya rasional itu akan dipengaruhi oleh afektif. Jadi di beberapa literatur menyebutkan bahwa bagaimana seseorang melakukan sebuah keputusan itu akan dipengaruhi oleh faktor afektif. Jadi kalau misalkan kondisi psikologisnya itu sedang baik, maka pengambilan keputusan itu atau cara nalar seseorang itu akan dapat dihasilkan keputusan yang baik juga. Ya. Kenapa faktor afektif itu penting juga? Karena untuk saat ini jadi banyak generasi yang mungkin secara mental itu kurang baik, jujur, dan dapat menjaga diri. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan afektif? Ini menurut sumber yang kami baca. Jadi afektif merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang berasal dari taksonomi Bloom. Nah, secara definisi ini berada pada sisi pengembangan sosial individu, perasaan, emosi, dan moral etika. Jadi lebih kepada internal psikologis dari siswanya tersebut. Nah, di dalam pendidikan afektif ini mungkin kalau di pendidikan tinggi ini kami di kurikulum
harus menyertakan kemampuan afektif ini dalam pendidikan, pun juga mungkin di level sekolah menengah atas maupun sekolah tingkat atas ini tetap perlu mengaitkan pendidikan afektif. Ya. Jadi lebih kepada individu, sifat psikologis dari personal masing-masing. Nah, terkait dengan profil afektif, jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan dalam proses pendidikan. Jadi langkah yang awal mungkin kita bisa melakukan yang namanya profil afektif ya. Jadi kita bisa mengetahui karakteristik siswa dari sisi afektif. Jadi tidak hanya dari sisi kognitif saja, kita juga bisa melihat siswa dari sisi afektif. Seperti yang disampaikan di slide sebelumnya tadi, untuk faktor afektif itu akan berpengaruh terhadap bagaimana seorang siswa itu melakukan atau mengambil keputusan secara rasional. Dan ini pun nanti juga akan berdampak pada proses pembelajaran dalam ranah pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri, ini faktor afektif masih menjadi faktor yang utama dibandingkan faktor kognitif, merupakan faktor yang utama dalam bidang pendidikan, sedangkan faktor afektif ini masih dikesampingkan. Menurut penelitian yang dilakukan Goleman, ini ada keterkaitan sebenarnya antara ketiga aspek, tapi dari penelitian yang dilakukan Goleman ini menyatakan bahwa faktor afektif dan kognitif itu saling berkaitan. Ya, beberapa dimensi yang dapat kita acu atau raih dalam pendidikan afektif. Dimensinya ini mulai dari perkembangan emosional sampai kepada perkembangan estetika. Dan ini juga bisa dimulai dari yang dasar dulu, yang sifatnya berupa pengetahuan. Jadi siswa itu lebih mengetahui terlebih dahulu. Kemudian tahap yang kedua itu bagaimana siswa itu bisa menerapkan, mempunyai keterampilan. Kemudian yang terakhir itu akan tercermin dari perilaku kesehariannya. Jadi dari perkembangan emosional ke estetika sampai kepada pengetahuan, hanya sifatnya tahu, kemudian sampai pada tingkah laku. Jadi ini dimensi yang ada dalam pembelajaran afektif. Kemudian untuk model belajar afektif ini sebenarnya karena sifat yang afektif itu sifatnya personal, jadi ini sifatnya subjektif. Ya, ini mungkin nanti akan ada slide yang menjelaskan tantangannya seperti apa. Tapi dari beberapa yang sudah diusulkan di penelitian sebelumnya, ini ada beberapa model pembelajaran afektif yang bisa diterapkan. Yang pertama ini ada model konsiderasi, model pembentukan rasional, model klarifikasi nilai, model pengembangan moral kognitif, dan model non-direktif. Jadi ada 5 model belajar afektif yang nanti dapat kita coba terapkan atau kita coba sisipkan dalam proses pembelajaran kita. Pendidikan afektif tersebut, nilai-nilai afektif tersebut, harapannya proses belajar pun nanti akan dapat berjalan dengan baik. Nah, tidak hanya baik dari sisi kemampuan intelektual, tapi juga kita ingin peserta didik siswa kita itu dapat memiliki kemampuan afektif yang baik. Ya, tidak hanya dua itu saja, afektif, kognitif, maupun psikomotor itu memiliki kemampuan yang baik. Jadi, harapannya kemampuan yang coba kita transfer dalam pembelajaran itu bisa mencakup ketiga aspek tersebut. Jadi tidak hanya parsial pada aspek kognitif, tapi juga ada kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Di hasil belajar ini ternyata ada hal-hal yang mempengaruhi proses belajar. Jadi ada dua, yang internal dan juga eksternal. Untuk yang internal, ini terkait dengan kondisi fisik panca indera seseorang.
Kemudian yang kedua terkait dengan psikologi. Kemudian yang kedua, eksternal, ini lingkungan, mungkin kita ya sebagai faktor eksternal, bagaimana kita nanti juga bisa menghadirkan yang sifatnya memfasilitasi siswa, kurikulum, instrumen-instrumen nanti supaya dapat bersinergi antara faktor yang eksternal dari sisi eksternal dari sisi kurikulum maupun dari sisi instrumen yang coba kita berikan kepada siswa dan juga dari sisi internal siswa. Bagaimana kita bisa membuat semacam lingkungan yang baik sehingga siswa itu memiliki misalkan motivasi, kemampuan yang pantang menyerah begitu dalam proses pembelajarannya. Nah, terkait dengan pembelajaran saat ini bagaimana yang ada? Jadi sebenarnya sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan dalam ranah pembelajaran. Ini sudah banyak sekali kajian yang dilakukan terhadap evaluasi pembelajaran. Kemudian dievaluasi kemampuan guru maupun di kemampuan siswa. Nah, pada beberapa penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa proses interaksi antara guru siswa itu penting dalam pengaturan di kelas, ya, sangat penting sekali. Di beberapa penelitian juga menunjukkan belajar mengajar itu akan berhasil ketika kita coba sisipkan dari sisi afektif siswa. Jadi pengaruh psikologis, memberikan motivasi, dukungan terhadap siswa itu akan berdampak pada hasil belajar yang baik. Nah, celah pada pembelajaran yang ada saat ini, yang pertama ini misalkan dari sisi siswa ya, siswa ini memiliki karakteristik kemampuan nalar, kemudian ada motivasi, sikap, kemudian perilaku. Nah, untuk kemampuan nalar ini bisa kita wakilkan bahwa ini adalah kemampuan kognitif siswa. Kemudian motivasi, sikap, dan perilaku ini adalah kemampuan afektif siswa. Nah, dari segi guru, ini guru biasanya juga punya teaching perspektif atau bagaimana guru itu melakukan proses fasilitasi pembelajaran. Di sini kebanyakan yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan evaluasi yang sifatnya kognitif. Kemudian sebenarnya guru itu tahu ya keadaan siswa saat itu seperti apa, tetapi mungkin lebih banyak mungkin cenderung untuk mengabaikan. Dan yang ada saat ini adalah one size fits all. Itu adalah jadi dengan berbagai macam karakteristik siswa, ini biasanya kita sebagai pendidik ini juga memiliki keterbatasan bahwa metode yang kita sampaikan pada kelas itu mungkin hanya akan cocok pada model siswa 1-2 siswa saja. Sedangkan untuk keseluruhan mungkin itu belum bisa cocok dengan siswa tersebut. Nah, ini kenapa faktor afektif sering diabaikan? Karena tadi yang pertama, ini sifatnya privasi karena sifatnya internal. Jadi kebanyakan siswa itu mungkin akan lebih nyaman untuk tidak mempublikasikan atau memberitahukan tentang psikologis siswa tersebut. Kemudian, ya ini walaupun sudah ada penjabarannya dari Kemendikbuddikti, ini sebenarnya masih sesuatu hal yang abu-abu atau fenomenanya masih kurang dapat dipahami secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, apabila kita misalkan menggunakan faktor afektif, tentu kita sebagai pendidik ini akan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk melakukan evaluasi. Jadi tambahannya tidak hanya dari faktor kognitif saja, tapi juga ada evaluasi dari segi afektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arwan. Di sini saya akan membantu Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi yang kami gunakan untuk membantu guru-guru BK dan guru wali kelas di dalam
menangani permasalahan siswa ini. Sistem pintar bimbingan konseling. Jadi namanya adalah Smart BK, sistem pintar bimbingan konseling, Bapak Ibu. Nah, latar belakang dari kenapa kemudian kami menyajikan kegiatan ini adalah ada beberapa referensi, ada 30 hingga 20% siswa SMA ini mengalami stres tingkat berat, gitu ya. Ini menurut penelitian Kinanti tahun 2017. Beberapa hal yang menyebabkan tingkat stres ini adalah bidang akademik dan lingkungan dan bidang-bidang yang lainnya, begitu ya. Ada salah satunya juga merasa tegang dan takut tidak lulus, begitu ya. Kemudian siswa remaja pada usia 17-19 tahun berada pada tahap berpikir kompleks sehingga siswa memiliki karakteristik untuk berperan sebagai orang dewasa. Nah, salah satunya menghadapi masalah sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga karena dia tidak ada media untuk menyalurkan, maka dia muncul stres ini. Nah, ini menurut penelitian SID tahun 2012. Dan usia remaja ini merupakan usia yang rentan untuk menderita stres, gitu ya. Nah, untuk mengakomodir atau menanggulangi permasalahan stres-stres tadi, kemudian siswa dapat melakukan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling ini adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, beberapa hasil wawancara yang dilakukan Mbak Diva, sebagai informasi, Mbak Diva ini judul skripsinya tentang bimbingan konseling ini, Bapak Ibu. Jadi kredit terbesar di aplikasi ini dari Mbak Diva ini. Jadi Mbak Diva ini kemudian sudah melakukan wawancara bahwa jumlah siswa yang melakukan konsultasi pada guru BK masih sedikit, gitu ya. Kemudian data penanganan siswa masih belum ada atau masih bersifat manual sehingga proses pelaporan menjadi susah. Kemudian susah memantau perkembangan mental siswa karena belum ada media untuk merekam perkembangan mental. Jadi dari apa yang didapatkan selama wawancara dari penelitiannya Mbak Diva ini, kemudian guru-guru BK ini kemudian belum memiliki atau sudah ada mungkin, tetapi masih bersifat manual dan susah memantau perkembangan mental siswa karena medianya masih dalam bentuk hard copy atau file Excel, gitu ya. Nah, kemudian untuk solusinya adalah sebuah sistem yang kita sebut Smart BK ini ya. Jadi Smart BK ini kalau kita gambarkan secara sistem bahwa aktor di dalam Smart BK ini ada siswa, ada guru BK, ada admin, ada wali kelas, begitu ya. Nah, masing-masing memiliki fungsionalitas sendiri-sendiri yang nanti kita akan bahas dan kita akan coba dijalankan di aplikasi monitoring BK. Ada siswa dapat melakukan macam-macam ini, ada cek tingkat dan seterusnya. Nah, kita masuk ke aktor guru BK. Di dalam guru BK ini, aktor guru BK ini dapat melakukan manajemen jadwal melakukan konseling. Jadi guru BK ini kemudian dapat membuat slot untuk konsultasi, begitu ya. Kemudian slot itu kemudian bisa diisi oleh siswanya, begitu ya. Kemudian pencatatan bimbingan dan konseling. Jadi saat melakukan bimbingan dan konseling, guru BK ini dapat melakukan perekaman data, jadi apa saja yang dikeluhkan, kemudian solusinya, dan seterusnya itu kemudian dimasukkan dalam catatan sistem itu. Kemudian monitoring stres siswa, jadi guru BK ini juga dapat melakukan monitoring stres siswa. Kemudian dapat melakukan persetujuan konsultasi. Jadi guru BK dapat melakukan persetujuan konsultasi. Jadi kalau siswanya kemudian tidak melakukan konsultasi, ini kemudian guru BK kemudian dapat menyetujui atau menolak, begitu ya. Kemudian guru BK juga dapat mengunggah materi. Nah, aktor berikutnya adalah guru wali.
Jadi wali kelas maksudnya ya. Jadi guru wali ini merupakan aktor yang dapat melihat akun siswa, kemudian dapat melihat histori dari siswa yang menjadi walinya. Jadi sebagai siswanya, jadi sebagai satu kelas, satu guru wali ini kemudian memiliki beberapa siswa, ada 40, tergantung dari kelasnya, begitu ya. Nah, ini kemudian dapat dilihat historinya, kemudian dapat melihat data siswanya, monitor siswanya, kemudian dapat memberikan rekomendasi atau rujukan siswanya kepada guru BK. Jadi selain siswanya sendiri yang bisa melakukan order atau booking, gitu ya, melakukan booking terhadap guru BK-nya, guru wali juga dapat memberikan rekomendasi kepada guru BK untuk melakukan konseling antara siswa itu, gitu ya, juga dapat mengunggah materi. Kemudian, nah siswa ini juga dapat melihat tingkat stresnya, nah, kemudian dapat memesan atau melakukan booking jadwal bimbingan dan mengunduh materi, gitu ya. Jadi ini aktor admin, dapat manajemen data guru BK, kemudian manajemen guru wali kelas, manajemen siswa, dan melakukan presensi. Jadi sistem ini kemudian kita sebut SMART karena kita dapat memprediksi, begitu ya, memprediksi tingkat stres siswa melalui sebuah status dari media sosialnya, yaitu media sosial Twitter, begitu ya. Jadi ada machine learning-nya, begitu ya, ada kecerdasannya dari aplikasi ini yang bisa memprediksi siswa ini tingkat stresnya ringan, sedang, sampai berat, gitu ya. Nah, alur di dalam melaksanakan konseling ini yang pertama adalah siswa atau guru, wali, kemudian melakukan rekomendasi atau merujuk, atau siswanya sendiri yang melakukan pendaftaran atau booking dari aplikasi, melalui aplikasi, begitu ya. Nah, dia melakukan booking jadwal, begitu ya. Nah, kemudian setelah di booking, kemudian guru BK kemudian melakukan approval apakah bersedia atau tidak, begitu ya. Kalau bersedia, kemudian guru BK melakukan siswa melakukan konseling terhadap guru BK secara terserah ya. Jadi kalau sekarang kan pandemi ya, jadi kalau pandemi ya kita bisa gunakan media online atau mungkin bertemu langsung, tapi tentunya harus melalui protokol kesehatan ya, supaya aman, gitu ya. Nah, ini kemudian setelah melakukan konseling, guru BK akan merekam apa yang dilakukan, apa yang menjadi komitmen, kemudian keluhannya dan seterusnya ke dalam tabel konsultasi ini. Nah, tabel konsultasi ini yang akan menjadi semacam perkembangan, jadi kita bisa melihat histori konsultasinya, perkembangan mental dari siswanya itu sudah sejauh mana, begitu ya. Jadi dengan melalui aplikasi monitoring BK ini, para guru BK dapat dengan mudah merekam atau merecord, begitu ya, data-data konsultasinya dengan baik, gitu ya. Nah, langkahnya bagaimana? Seperti yang Bapak Ibu bawa di masing-masing. Saya tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum sama Mbak Diva kemarin. Sepertinya sudah dibagikan secara hard copy modul dari aplikasi monitoring bk.com ini. Nah, Anda bisa buka modulnya itu sembari menjalankan apa yang saya tampilkan di sini. Nah, pertama kita akan masuk sebagai guru, ya. Jadi guru BK, ya. Jadi guru BK ini kemudian kita bisa masukkan username dan password-nya. Nah, username dan password-nya itu Anda bisa baca di bukunya itu, kemudian masuk ke sini ya, monitoringbk.com ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian Anda masukkan,
Bapak Ibu masukkan, kemudian login, gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat beberapa menu di sini. Nah, di sini nampak ada dashboard, gitu ya. Jadi ada grafik tingkat stres siswa, gitu ya. Jadi ini ringan, ada sedang, ada tinggi atau berat, gitu ya. Nah, ini dari guru BK Pak Agus ini. Kemudian dia memiliki beberapa siswa yang sudah dilakukan konsultasi, gitu ya. Nah, ini sehingga dashboard ini kemudian bisa menyimpulkan beberapa siswa ini melalui akun Twitter-nya, itu dia sedang mengalami stres ringan, sedang atau berat, gitu ya. Nah, ini kemudian ada history cek stres siswa, kemudian ada daftar konsultasi belum terkonfirmasi, kemudian ada materi, ini memang materi yang tadi ya, yang bisa kita upload, yang dari guru BK bisa upload, gitu ya. Nah, ini ada tanggal booking, nah ini Pak Agus, ini tanggal booking sekian, konsultasi terakhirnya apakah selesai, diterima, atau ditolak. Kemudian berikutnya adalah yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini ada tabel riwayat dan monitoring siswa, gitu ya. Nah, ini ada beberapa nama siswa yang bisa kita lihat di sini. Ada nama siswa, NISN, kemudian ada kelasnya, ada emailnya. Nah, ini kehadiran. Nah, kehadiran ini nanti digunakan untuk presensi. Jadi presensi ini nanti yang memasukkan, kalau tidak salah admin, kalau tidak salah ya, atau guru wali ya. Jadi biasanya siswa yang agak-agak bermasalah itu kan bisa jadi ada kendala di presensi, begitu ya. Jadi kenapa kok sering tidak hadir dan seterusnya, atau mungkin sering hadir tapi dia juga mengalami problem. Nah, itu juga tidak ada masalah, bisa diakomodir juga di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini riwayat monitoringnya. Nah, ini kita bisa lihat cek stres ini. Nah, ini ya tweet terakhir, gitu ya. Jadi aplikasi monitoring BK ini dapat melakukan klasifikasi, begitu ya, tingkat stres berdasarkan posting dari Twitter, begitu ya. Nah, dari Twitter ini kemudian dengan metode tertentu itu dapat memprediksi bahwa siswa kita ini mengalami stres ringan atau sedang atau berat, gitu ya. Nah, ini adalah log dari tweet-nya. Nah, ini yang kemudian diklasifikasi oleh sistem monitoring BK ini menjadi ringan, sedang, maupun tinggi, begitu ya, atau berat. Kemudian kita juga bisa melihat riwayat konsultasinya. Nah, riwayat konsultasi ini adalah riwayat dari siswa tadi, Retno tadi, melakukan konsultasi mana saja, begitu ya, atau sudah ketemu guru BK siapa saja, gitu ya. Nah, ini memang isinya masih beberapa masih belum lengkap, gitu ya, penanganannya. Mestinya nanti di keluhan dan penanganannya harus dilengkapi, gitu ya. Ini terkait dengan monitoring siswa. Kemudian menu berikutnya adalah bentar. Ini pengecekan ini sebetulnya di laporan monitoring tadi juga sudah ada. Nah, ini yang jadwal konsultasi yang tadi, yang kita bisa membuat jadwal untuk melakukan BK atau konseling, gitu ya. Jadi ini Pak Agus, kebetulan ini yang dipakai sebagai ini Pak Agus ya. Pak Agus ini akan menambah jadwal bimbingan. Nah, ini tanggal bersedianya kita bisa isi kapan, gitu ya. Kemudian jamnya, nah ini kita bisa isi jam 13.00. Nah, ini kemudian kita simpan. Nah, maka Pak Agus sudah menyediakan waktunya pada tanggal 28 jam 13
ini tersedia. Nah, tersedia ini untuk satu slot ya. Jadi satu slot satu siswa begitu ya. Nah, jadi siswa dapat membooking atau melakukan konsultasi sesuai jadwal yang dibuat oleh Pak Agus tadi. Satu siswa kemudian bisa memilih jadwal ini. Nah, jadi kalau satu jadwal tidak bisa banyak siswa. Jadi kalau Pak Agus ini kemudian tidak memiliki banyak slot, maka ya kita tinggal tambah lagi di sini jam berapa, tanggalnya, misalkan jam 14.00, maka akan ada 2 slot yang tersedia dari Pak Agus pada tanggal 28 bulan 7. Nah, berikutnya adalah tabel konsultasi. Nah, tabel konsultasi ini adalah pada saat siswa melakukan konseling. Jadi pada saat pada saat bertemu ini, nah, maka Pak Agus atau BK-nya dapat melakukan pencatatan terhadap apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Di sana problemnya apa, kemudian penanganannya apa, gitu ya, keluhannya apa, misalnya sulit. Ya. Gimana Pak Fajar? Cukup? Ya, sudah dihitung ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Satu kali Lagi. 1, 2, 3. Mohon maaf ya Pak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa Pak, gaya bebas juga nggak apa-apa Pak. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, terima kasih Bapak banyak ya Bapak Ibu sekalian dari SMA Negeri 1 Pandaan dan SMK Negeri 1 Bangil ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kegiatan ini. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian juga bagi kami, dan semoga penelitian ini bisa dilanjutkan agar bisa disempurnakan lebih baik lagi dari yang sekarang. Ya, saya akhiri kegiatan pelatihan terkait dengan aplikasi monitoring puluhan siswa ya, aplikasi konseling. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.